Usai hilangkan nyawa adik kelasnya, santri di Jambi masih tidur, dan makan dengan santri lain hingga 4 bulan. 4 bulan sejak tewasnya santri bernama Airul Harahap 13 tahun, di Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin Tebo Jambi, tak membuat pelaku terhambat dalam beraktivitas. Seperti tak ada kejadian apa-apa, dua pelaku masih santai berkegiatan di pondok dan masih tidur di asrama An-Nawawi dengan santri lain, masih makan bersama dan masih belajar seperti biasa. Sekedar diketahui, ada dua pelaku yang terlibat dalam kematian Airul, mereka adalah Ar 15 tahun, dan Eraha 14 tahun, mereka berdua kakak kelas korban. Berdua mereka menghabisi nyawa korban pada hari Selasa tanggal 14 November 2023. Sejak tanggal itu pula sampai minggu kedua, Maret 2024 ini, selama 4 bulan, mereka masih beraktivitas layaknya santri lain yang ada di Ponpes Raudhatul Mujawidin Tebo Jambi. Hal ini diakui pula oleh kuasa hukum Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin Tebo, Kris Janwardi. Kata Kris, semua pihak yang ada di Ponpes, termasuk dirinya, mengaku kaget, karena kedua pelaku masih bisa bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Karena pihak Ponpes juga tak mengetahui, jadi dua pelaku itu masih melakukan aktivitas normal di pondok. Kita juga kaget, sebelum kasus ini terungkap, mereka masih beraktivitas seperti biasa. Lanjut Kris kepada media pada 23 Maret 2024. Mengapa pelaku masih bebas berkegiatan di pondok? Kata Kris, karena memang pelaku telah berhasil menguasai situasi dengan mengancam teman-temannya untuk diam dan tak menceritakan apapun soal kejadian 4 bulan lalu itu kepada guru maupun orang lain. Akibatnya, pengelola Ponpes dan guru pun tak menyangka bahwa mereka yang melakukan semua itu. Kami mensupport polisi dan sudah melakukan tes psikologi terhadap saksi. Tapi memang pelaku sebelumnya sempat mengancam anak-anak kita agar tidak menceritakan yang sebenarnya. Ujarnya, Sabtu 23 Maret di Mapolda Jambi. Kris menyampaikan, kliennya pihak Ponpes telah mengambil pelajaran besar atas kejadian ini dan akan segera melakukan evaluasi terkait keamanan para santri Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin Tebo. Kedepannya, kami akan mengevaluasi semua SOP terkait keamanan para santri dan menambah CCTV di setiap sudut pondok pesantren kami, sebutnya. Pelaku mulai jantungan, pasca Hotman Paris turun tangan, kenyamanan pelaku mulai terusik ketika Hotman Paris ikut turun tangan membantu keluarga Airul dalam mencari aktor di balik kematian anak mereka. Saat menerima jenazah Airul pada malam sekitar pukul 22 di hari kematian, kedua orang tua korban merasa ada yang janggal melihat kondisi jenazah Airul. Mereka diberitahu oleh pihak Ponpes bahwa anaknya meninggal karena tersengat listrik di asrama. Juga ada surat keterangan dari klinik Rimbo Medical Center yang menyatakan demikian. Namun jenazah Airul dilihat langsung, yang terlihat adalah bekas luka di bagian bibir, siku tangan dan bagian kaki. Salim Harahap, ayah Airul mengungkapkan, atas kejadian ini ia mulai curiga dan merasa tak bisa menerima alasan anaknya meninggal kesetrum. Terlebih lagi, 1 jam sebelum kejadian itu, dirinya dan istri masih berkomunikasi melalui sambungan telepon. Tak puas dan merasa ada yang aneh, orang tua korban langsung mengajukan proses autopsi ulang. 5 hari kemudian tepatnya Senin 20 November 2023, makam Airul kembali dibongkar. Sesuai prediksi dan insting sebagai orang tua, ternyata hasilnya benar-benar berbeda dengan laporan yang mereka terima dari pihak Ponpes. Korban Airul ternyata meninggal bukan karena tersengat listrik, namun karena luka akibat benturan benda tumpul. Perjuangan tak sampai di situ, orang tua korban kemudian terus mencari keadilan, berharap pelaku yang telah menyakiti anak mereka harus segera ditangkap. Desember, Januari, Februari, Maret, tak juga ada hasil. Akhirnya Salim Harahap dan istrinya mencoba mencari bantuan pengacara terkenal Indonesia yaitu Hotman Paris. Seula bak Gayung Bashambut, Hotman langsung merespon. Pada 16 Maret 2024, Hotman Paris mulai berkicau melalui akun sosial medianya. Lewat akun Instagram pribadinya, Hotman Paris Official, pengacara kondang itu memposting video ibu Airul yang menangis, sambil meminta tolong agar pelaku pembunuh anaknya segera ditangkap. Hotman kemudian ikut langsung mengawal kasus ini dengan bekerja sama dengan kuasa hukum dari Jambi. Heboh, polisi langsung bergerak, melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, ada puluhan saksi yang dimintai keterangan, mulai dari santri, guru hingga pengelola Ponpes. Hingga kemudian Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, Jumat 22 Maret mengatakan kepolisian telah menetapkan 2 tersangka yaitu santri yang merupakan kakak kelas korban sebagai tersangka. Dengan menetapkan 2 orang santri sebagai tersangka,
atau anak yang berhadapan dengan hukum, karena masih di bawah umur, kata Andri kepada wartawan. Kemudian R dan RH ditahan lalu Jumat, 22 Maret 2024, langsung dilakukan rekonstruksi di lokasi kejadian. Terbongkar kronologi kejadian. Dari rekonstruksi itu, baru ketahuan, ternyata aksi kekerasan yang dilakukan dua pelaku ini, terkait dengan rasa sakit hati pelaku utama inisial R. Pada 4 November 2023, korban Airul menagih uangnya sebesar Rp10.000 kepada R. R ternyata pernah meminjam uang korban saat bermain bola. Tak terima ditagih, R lalu marah. Pada hari itu, ia melampiaskan kemarahannya dengan menendang punggung Airul. Waktu pun berlalu, hingga 10 hari kemudian, tepatnya 14 November 2024, sakit hati R rupanya belum juga hilang. Ia kemudian ingin membalas rasa sakit hatinya, akibat ditagih hutang 10 hari yang lalu. Tak mau sendiri, kemudian R mengajak temannya inisial RH. R dan RH kemudian menjalankan aksinya untuk membalas rasa kesal R di rooftop lantai 3 gedung asrama. Kebetulan R, RH dan Airul sama-sama tinggal di asrama yang sama, yaitu asrama An-Nawawi Ponpes Raudhatul Mujawidin. Lalu pelaku R dan RH meminta santri lain untuk memanggil korban. Airul naik ke atas rooftop di lantai 3 asrama. Airul pun kemudian naik ke atas, sementara dua pelaku sudah duluan berada di atas menunggu kedatangan Airul. Saat Airul tiba itulah, kemudian pelaku R meminta RH memegang korban dari belakang. Saat Airul sudah dipegang dan tak bisa bergerak, kemudian R langsung menampar dan memukul Airul. Kemudian pelaku R mengambil kayu, dan memukul bagian kepala korban hingga korban sempoyongan. Saat korban Airul mulai lemas, kemudian pelaku RH melepaskan tubuh korban sambil memukul bagian tangan korban. Kondisi ini membuat korban tersungkur ke lantai. Tak puas melihat korban tersungkur di lantai, kemudian pelaku R kembali menjalankan aksinya, menginjak leher korban. Saat inilah kemudian Airul tak lagi bergerak. Lalu mereka memindahkan tubuh Airul ke tangga, bagian dalam asrama dan membuat kondisi seolah-olah korban kesetrum tersengat aliran listrik. Tubuh Airul lalu diletakkan di atas batang besi yang kemudian disangkutkan kabel listrik, sehingga seolah-olah kena setrum. Berdasarkan drama itu pula, pihak klinik kemudian mengeluarkan surat keterangan yang isinya serupa dengan drama pelaku, lalu diikuti pula oleh pihak Ponpes, menyampaikan hal sama juga kepada keluarga korban, hingga akhirnya semua kini terbongkar sudah. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar.